Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk kali ini kalam bil hikmah yang ingin disampaikan pada malam ini pada jamaah tauhid hakiki Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 5 masa sebelum 5 masa, dari nasihat-nasihat yang mengandung 5 imbauan Syekh Nawawi Al-Bantani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manfaatkan 5 masa sebelum datang 5 masa lainnya, yaitu masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Bersyukurlah kita jika kita mendapati masa tua, sebab masa depan adalah misteri. Tidak selamanya orang-orang muda mampu mendapatkan masa tuanya. Bahkan tak jarang di hadapan kita orang yang kita baru ceritakan saat ini, malam ini, besoknya telah kembali ke sisi Allah. Maka gunakanlah masa mudamu, masa saat ini, jangan menunda-nunda. Untuk apa menunda-nunda? Karena milik kita hanya pada saat ini. Milik masa depan belum tentu milik kita. Karena ajal adalah misteri dan kita belum tentu mencapai masa tua. Lakukan dan gunakan saat ini kesempatan itu. Jangan menunda-nunda, jangan menunda-nunda tobat, jangan menunda-nunda amal. Sepanjang masa, sepanjang ada waktu, lakukanlah waktu itu dan gunakanlah sebaik-baiknya. Kedua, masa sehat. Masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Sesungguhnya sehat itu adalah karunia Allah. Maka gunakanlah sebaik-baiknya masa itu untuk mengabdi kepada Allah. Sebab sebelum datang sakit, kadang-kadang muncul penyesalan. Ya Allah, sehatkanlah kami sehingga kami dekat kepadamu. Namun ketika mereka sehat, mereka melupakan janjinya kepada Allah untuk mendekatkan diri. Mereka lupa doa-doanya yang masa lalu ketika mereka terbaring sakit. Mereka melupakan perkataan-perkataan janjinya masa lalu, bahwa ketika mereka disehatkan, mereka mengabdi kepada Allah. Sesungguhnya mereka telah mengingkari dirinya sendiri, bahwa siapa yang berbuat kebaikan hanya untuk dirinya sendiri. Gunakanlah masa sehatmu saat ini ketika sehat itu datang kepadamu. Jangan menunggu masa sakitmu, karena belum tentu engkau mati di dalam keadaan sakit. Bukan penyakit yang membuat orang mati, karena banyak orang sakit di rumah sakit tidak mati-mati, sementara banyak orang yang sehat tiba-tiba mati. Maka gunakanlah saat ini, kesempatan ini. Jangan menunda-nunda, jangan lalai di dalam memanfaatkan waktu demi masa. Sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian. Maka sesungguhnya ditetapkan manusia itu di dalam kerugian, kecuali orang-orang yang saling menasihati di dalam kebenaran. Nasihat menasihati agar bersabar dari berbagai musibah dan bencana. Bersabar di dalam pengabdian terhadap Allah. Karena banyak yang mengabdi tidak bersabar di dalam istiqamah terhadap pengabdiannya pada Allah. Mereka diguncang sedikit masalah, mereka berpaling dari Allah. Ketika masalah keluar, mereka pun masih tetap berpaling kepada Allah. Sungguh manusia itu terlalu banyak mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu jamaah tauhid hakiki, gunakan waktu 3 itu. Kemudian masa kayamu sebelum masa fakirmu. Gunakan harta-harta kekayaan. Bagi orang-orang yang kaya, gunakan untuk membantu orang-orang yang lemah. Karena sesungguhnya kekayaan dan kemiskinan itu Allah yang menetapkan. Orang-orang yang kaya diberi ujian kekayaannya, apakah mereka mensyukuri nikmat kekayaan itu untuk membantu orang-orang yang lemah. Sementara orang-orang yang miskin diberi ujian bagaimana mereka sabar di dalam menjalani kekurangan-kekurangan harta. Semua itu adalah ujian, kaya dan miskin adalah ujian. Jangan sia-siakan atau jangan menyangka bahwa kekayaan itu karena hasil ikhtiarmu, karena hasil usahamu, karena banyak yang berikhtiar, banyak yang berusaha tetapi tidak kaya-kaya. Sesungguhnya Allah yang melapangkan dan menyempitkan rezeki. Jangan sama sekali mempersekutukan dirimu dengan Allah.
bahwa karena dengan usahamu engkau memiliki kekayaan. Tidak sama sekali. Bahwa sesungguhnya semua itu karena karunia Allah. Engkau bergerak karena karunia Allah. Engkau diberikan pemikiran-pemikiran dan jalan keluar karena karunia Allah. Semua itu adalah karena Allah. Jangan terjadi kesyirikan, mempersekutukan diri kita bahwa kekayaan-kekayaan kita adalah karena ikhtiar kita. Padahal sudah paham la haula wala quwata illa billah. Padahal sudah paham bahwa kewenangan, rezeki, jodoh dan kematian itu adalah wilayah Allah. Wilayah Allah. Maka Allah yang berhak mengatur semua itu. Jangan kita mencampuri. Sunnah baginda Rasulullah adalah kita jalankan dengan ikhtiar. Namun jangan tempatkan bahwa ikhtiarmu itu membuatmu engkau mendapat kekayaan. Tidak sama sekali seperti itu. Jangan pula menyangka bahwa engkau sudah berusaha beribadah lalu tetap miskin-miskin, maka sesungguhnya engkau telah melakukan kesyirikan bahwa engkau beribadah hanya untuk kaya. Ibadah itu untuk Allah, bukan untuk dunia. Kaya miskin tetap beribadah. Karena hujah Allah di akhirat nanti ketika engkau tidak beribadah, bahwa karena aku miskin ya Allah, Allah akan menunjukkan hujah kepadamu bahwa nabinya Nabi Isa alaihissalam adalah orang yang miskin tetapi pengabdiannya kepada Allah sungguh sangat besar. Engkau beralasan bahwa karena kesibukan, karena kekayaanmu, Allah akan berhujah kepadamu bahwa Nabi Sulaiman siapa yang mengalahkan kekayaannya tetapi mengabdi kepada Allah. Lalu alasan-alasan apa lagi yang engkau tidak menggunakan waktu di saat kehidupan dunia ini?